Halo? Dicatat tugasnya nanti kalau teman yang belum hadir disampaikan biar bisa di ini. Iya, Pak. Tugas yang pertama, ya, itu jenis tulis. Iya Pak, ya Pak ya. Paling sedikit ya minimal 5 alat transportasi laut. 5 alat transportasi. Jenis alat transportasi laut, 5 jenis alat transportasi di darat, 5 jenis alat transportasi yang menggunakan media udara. Kemudian berikut pelabuhan, tulis 10 pelabuhan besar di Indonesia. 10 pelabuhan besar di Indonesia. Ya. 10 bandar udara di Indonesia, bandar udara besar ya. Kemudian 10 bandar udara besar yang menghubungkan seluruh dunia, 10 bandar udara besar yang menghubungkan penerbangan internasional di seluruh dunia. Oke ya, itu PR yang nanti harus segera dikumpul. Kemudian kita lanjut pada topik berikut. Kita lanjut pada topik berikut. Tentang media untuk transportasi. Ya, media transportasi ini pada prinsipnya itu menggunakan spatial approach atau pendekatan-pendekatan secara keruangan, ya. Dari sisi geosfer kita ya. Kemudian ecological approach dari sisi ekologi dan dari sisi regional complex approach. Jadi pendekatan yang kemudian memberikan dukungan secara regional untuk kompleksitas sistem dan mekanisme transportasi. Dalam konteks itu, membutuhkan satu mekanisme di mana berbagai kebutuhan keruangan ya yang berpengaruh terhadap sistem transportasi itu sendiri. Lingkungan ya, kemudian teknologi, kebijakan dan perencanaan, kemudian juga dipengaruhi oleh aspek sejarah, dipengaruhi juga oleh sosiologi, demografi, dipengaruhi oleh sistem ekonomi, dan sistem matematika untuk kebutuhan saintifik dalam rangka memanage transportasi itu sendiri. Dengan demikian, maka transportasi geografi itu dia secara alamiah akan memberikan dukungan terhadap berbagai studi-studi untuk lingkungan, ya, studi-studi untuk pengelolaan sumber daya, studi-studi tentang pemetaan sumber daya itu sendiri atau natural resources, sehingga menjadi perencanaan yang baik untuk dapat mendukung keberhasilan transportasi itu sendiri, ya, sehingga dapat dipikirkan bagaimana dinamika dari sebuah sains komputer secara matematik untuk mendorong sistem informasi dari aspek spasial dan keruangan melalui model-model tertentu untuk mendukung keberhasilan dari sebuah perencanaan transportasi. Sehingga regional geografi akan memberikan dukungan terhadap
regional ekonomi dan mendorong dinamika ekonomi wilayah menjadi lebih berkembang. Ya, ini kemudian harus juga didukung oleh aspek histori itu sendiri. Contoh yang tadi saya sampaikan ya, bahwa untuk efektivitas dan efisiensi dari sistem informasi transportasi pada zaman Belanda itu sudah diumumkan jauh-jauh hari bahwa hari Sabtu bulan depan kapal akan singgah di Leksula. Berarti seluruh masyarakat dari pegunungan, masyarakat dari Namrole, masyarakat dari Lektama, dari wilayah-wilayah lain sudah menuju ke Leksula menunggu kedatangan kapal yang akan datang pada hari Sabtu. Itu aspek histori yang kemudian dapat dikembangkan untuk menunjang kebijakan-kebijakan transportasi itu sendiri, sehingga prinsip-prinsip untuk mendorong transportasi dari sisi ekonomi bisa berjalan dengan baik, dengan memperhatikan sistem lokasi, ya, memperhatikan kemampuan wilayah setempat, dan mendorong pembangunan infrastruktur untuk informasi terkait dengan transportasi itu sendiri. Sehingga ketika transportasi itu berkembang, maka dibutuhkan infrastruktur. Infrastruktur yang akan mengangkut, yang akan mendorong sebuah sistem pada pusat-pusat terminal, ya, pada pusat-pusat kepelabuhanan, sehingga dapat mengatur tiketnya, dapat memberikan informasi, dapat memberikan penerangan. Dengan demikian, maka interaksi atau dukungan sistem itulah yang akan membentuk sebuah kebutuhan infrastruktur yang akan didorong oleh pemerintah. Kemudian, bagaimana kita berpikir tentang transportasi itu sendiri? Transportasi itu pada prinsipnya yang sebagaimana kami sampaikan tadi, bahwa secara ekonomi harus betul-betul didukung untuk memberikan bangkitan pada pusat-pusat produksi sampai ke pasar. Itu runutnya panjang lagi, ya. Runutnya panjang lagi, di mana dalam konteks itu banyak hal yang kemudian harus nantinya didorong untuk mendukung prinsip transportasi itu sendiri. Lebih spesifik untuk prinsip transportasi. Ya. Prinsip transportasi itu lebih mengutamakan pada waktu, kemudian jarak, lalu isi dari transportasi yang akan diangkut itu sendiri. Ya, itu untuk kecepatan, ya, dari pusat produksi. Misalnya begini, kita ada memanen jagung, ya, jagung pada pusat-pusat produksi, sementara pasarnya itu jauh. Misalnya panen jagung di Seram, ya, kita upayakan untuk jagung itu sesegera mungkin dapat ke pasar, sehingga jagung dari tempat lain itu tidak masuk untuk bisa mempengaruhi dinamika